Ya, Oke. Baik Bapak Ibu, karena pemateri juga sudah siap, dan insya Allah mari sama-sama kita dengan fokus, dengan khidmat ya, mendengarkan materi yang sangat baik pada sore hari ini, insya Allah bisa bermanfaat bagi kita semua. Pada Pak Fikri, waktu dan tempat dipersilakan. Silakan Pak. baik. Terima kasih Pak Reja ya yang selalu senantiasa menemani ya. Baik Bapak Ibu semuanya, ini mudah-mudahan sudah terlihat share screen saya ya. Jadi materi yang akan kita sampaikan hari ini adalah sekali lagi kelanjutan dari materi-materi sebelumnya ya. Jadi setelah kita menyusun target ya di 2 minggu yang lalu menggunakan balance score gitu ya. Jadi kombinasi daripada teori barat dan scorecard ya dengan teori Islam, teori maslahah yang diambil dari Imam Al-Ghazali ya. Alhamdulillah hari ini juga hadir, saya lihat Pak Pembina Pak Sarul Komaro, terima kasih sudah hadir. Mudah-mudahan nanti bisa menambahkan secara hasanah hari ini. Nah, setelah menyusun target Bapak Ibu semuanya, tentu langkah kita setelah itu banyak sekali para UMKM, banyak sekali perusahaan yang langsung menyusun strategi. Ya. Jadi dalam manajemen strategi sebenarnya sebelum kita menyusun strategi, kita harus melakukan beberapa hal. Ya, hari ini kita bahas sekaligus 2 poin, yaitu bisa melakukan analisis SWOT, ya. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa melakukan risk management. Nah, namun demikian Bapak Ibu semuanya, yakin Bapak Ibu sudah mengenal yang namanya SWOT analysis. Dibalik buku tapi TOS ya. Kenapa dari SWOT ke TOS ya? SWOT itu adalah strengths, ya, weakness, strength dan opportunity. Tetapi hari ini kita sudah mulai membalik dari SWOT menjadi TOS. Kenapa? Kalau dulu kita melihat bagaimana internal perusahaan kita, bagaimana kekuatan kita, bagaimana kekurangan perusahaan kita. Tapi sekarang ketika zaman sudah menjadi zaman yang VUCA, bahkan sekarang sudah menjadi zaman yang tuna, ya. Nah itu kita sampaikan sebelumnya, yaitu turbulensi, ya, uncertainty, novelty, ya, kebaruan dan di dunia yang begitu tuna ini, kita harus memulai analisa itu dari mulai internal, dari TOS, yaitu adalah bagaimana threats atau ancaman, bagaimana opportunity. Baru kita bisa melihat ke dalam Bapak Ibu semuanya. Nah, jadi sekali lagi urutannya adalah kalau kita sudah punya visi dan misi yang benar sesuai dengan syariah, lalu kemudian kita sudah punya target yang benar sesuai dengan maslahah, ya, saya berharap dari 2 minggu yang lalu itu ada di antara Bapak Ibu yang sudah ya mempraktekkan, yang sudah mempraktekkan. Ya, karena kalau ilmu tidak dipraktekkan, ya, itu seperti pohon yang tak berbuah gitu. Ngapain bikin pohon ya tapi nggak ada buahnya. Dan ilmu yang menjadi ilmu yang menjadi pahala yang mengalir itu hanya ilmu yang bermanfaat. Bukan ilmu yang sekedar didapatkan lalu disimpan lalu dilupakan. Tapi kalau Bapak Ibu semuanya mempraktekkan, membuat target, ya sudah kita berikan kemarin kan, ya panduannya sampai detail bagaimana membuat target yang menggunakan balance scorecard dan maslahah, gitu ya, balance scorecard maslahah. Nah jadi mudah-mudahan saya yakin Bapak Ibu sudah mempraktekkan ya untuk usahanya masing-masing. Nah hari ini kita akan membahas sebelum kita menyusun strategi, kita akan membahas tentang analisa SWOT dan risk management. Materi analisa SWOT itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu training itu minimal 2 hari Bapak Ibu. Ya, hari ini kita hanya singkat saja, gitu ya. 1 jam itu untuk 2 materi. Artinya apa? Artinya ini hanya stimulus.
Nah, balik lagi bagi Bapak Ibu yang mau mempraktekkan, silahkan. Ya, selama 2 minggu depan kalau mau praktek, mau konsultasi, silahkan. Ya, bisa ke saya boleh, ya, ke Pak Reza juga boleh. Ini Pak Reza juga sudah paham ini, ya. Silahkan. Ke Ibu Vivi juga boleh. Bu Vivi juga sudah paham betul. Ya, silahkan. Jadi Bapak Ibu, ya, jadi setelah ini kalau ada yang mau praktek, ya, melakukan analisis SWOT dan risk management, silahkan, ya. Tentu karena ini adalah sekolah bisnis Islam, bagaimana kita melihat dari perspektif bisnis Islam, ya, jadi seperti itu. Bapak Ibu, ya, latar belakangnya apa sih? Kenapa kita harus melakukan yang namanya SWOT analysis sebelum kita menyusun strategi, ya? Kita belajar, ya. Kita belajar dari perusahaan yang namanya Nokia. Kita ingat, ya, mungkin ini zaman-zamannya Bu Nelly pertama punya handphone, pasti handphonenya mereknya Nokia. Ya, betul ya Bu Nelly ya? Oh, masih jalan. Tapi saya yakin hari ini kalau kita cek sekarang nggak ada satupun yang pakai Nokia. Ya, saya yakin. Ya. Nah jadi, gimana Bu? Wah, kalau sambil itu nggak boleh dibuka Bu, nanti bahaya ya. Jadi nggak apa-apa, didengarkan saja. Baik, jadi kita tahu Nokia pada saat tahun-tahun sebelum adanya BlackBerry Messengers, itu Nokia begitu jayanya Bapak Ibu semua. Lalu di tahun 2009 ketika BlackBerry Messenger sudah muncul, Nokia masih menganggap dirinya adalah paling hebat. Ya, lalu kemudian dia bilang BBM tidak akan mengalahkan teknologi Symbian yang saya punya, katanya gitu. Nah, lalu kemudian 2015 ya adalah puncak kehancurannya Nokia ketika apa? Ya, ketika BBM juga punah, lalu ketika Android muncul. Nah, pada saat itu Nokia, ya, CEO-nya mengatakan apa? Ya, seorang CEO Nokia yang mengatakan ketika hancur 2015, dia bilang, ya, saya, gitu ya, kami tidak tahu apa yang kami salah. Itu sungguh pidato yang menunjukkan bahwa, ya, sudah kalah, nggak tahu sebabnya. Nah, ini masalah gitu ya. Masalah yang terbesar itu apa sih? Nggak tahu kita punya masalah, gitu ya. Masalah yang terbesar adalah nggak tahu punya masalah. Nah, kita belajar dengan Kodak, Bapak Ibu. Bagaimana Kodak itu? Kenapa Kodak digantikan dengan digital? Padahal informasinya, teknologi digital itu yang menemukan orang Kodak. Tapi pada saat itu Kodak masih mau menikmati, ya, masih mau menikmati manual dan masih mau menikmati penjualan dari teknologi manual. Dia tahan teknologi itu. Sehingga akhirnya teknologi itu dicuri, lalu kemudian keluarlah di luar digital kamera. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini Nokia ya yang dulu, Kodak juga yang dulu kemudian jaya, dan hari ini kita tidak bisa melihat lagi merek-merek mereka. Ya, jadi apa sebabnya? Karena mereka tidak tahu. Dia pikir teknologinya paling bagus. Padahal ada kompetitor yang sudah lebih baik. Itu berarti dia tidak sadar dengan kelemahannya. Dia tahunya itu kekuatan, padahal sudah lemah. Ya, kalau kita lihat Kodak, ya, dia nggak sadar ada ancaman. Apa ancamannya? Ancamannya adalah ada kompetitor yang kemudian mengambil teknologinya. Dia nggak sadar, ya. Kita tahu kapal Titanic juga akhirnya harus tenggelam gara-gara dia tidak tahu. Ya, dia tidak sadar ada ancaman. Ya, dia taunya gunung itu masih jauh. Padahal ternyata yang dia lihat adalah gunung es, sehingga lambung kapalnya itu duluan menabrak, ya, gunung. Nah, dalam Islam juga sebenarnya analisis SWOT ini sudah diajarkan oleh Nabi, Bapak Ibu. Ya, bagaimana Nabi itu mengajarkan tentang bagaimana kalau kita mau bertempur, ya, itu adalah harus menganalisis betul-betul SWOT kita. Bagaimana peluang, bagaimana ancaman, bagaimana kekuatan, bagaimana kelemahan. Ya, Bapak Ibu, kita lihat ya bagaimana ya the Battle of Badar gitu ya, perang Badar ini, perang terbesar waktu itu. Jadi kita lihat bagaimana pada saat itu ya Nabi juga melakukan strategi-strategi. Gitu ya.
Ada sahabat yang mengusulkan, coba Nabi, supaya kita punya kemenangan, supaya kita punya kekuatan, maka kita harus mengambil mata air sebanyak-banyak. Ya, kita lihat juga dalam perang Ahzab gitu ya waktu itu, bagaimana Salman ya mengusulkan strategi membangun parit, ya, bagaimana membangun parit untuk menghadapi musuh. Jadi itulah strategi-strategi yang sudah sebenarnya ya dicontohkan oleh Nabi. Ya, bagaimana ketika Nabi akan hijrah ke Madinah dengan tujuan mengamankan, ya, Nabi membangun sebuah strategi. Dari mulai memilih seorang Abu Bakar Asy-Siddiq sebagai pendampingnya, kemudian menugaskan Ali bin Abi Thalib, ya, seorang pemuda pemberani untuk menggantikan beliau untuk mengecoh musuh dan sebagainya. Jadi hal-hal itu sebenarnya dilakukan ya oleh Nabi dan para sahabatnya. Itu sebenarnya menganalisis SWOT sebelum melakukan strategi, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya analisis SWOT itu sudah dicontohkan ya dalam sejarah kenabian. Bagaimana Nabi ya kemudian berperang, bagaimana Nabi berbisnis, itu juga sudah dilakukan. Ya. Nah, Bapak Ibu, analisis SWOT itu apa sih sebenarnya? Ya. Analisis SWOT itu adalah bagaimana perusahaan kita bisa mengidentifikasi ya faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal. Ya. Faktor internal itu apa saja? Nah, faktor internal itu adalah S dan W. Ya, S itu apa? S itu adalah strength. Jadi tahapan pertama dalam analisis SWOT adalah Bapak Ibu ya harus melakukan identifikasi faktor-faktor dari SWOT Bapak Ibu. Nah, namun demikian Bapak Ibu, yang pertama yang Bapak Ibu lakukan adalah Bapak Ibu tentukan dulu musuhnya. Ya, ini dalam tanda kutip ya. Jadi kalau kita berbisnis, ya memang adalah fastabiqul khairat kan begitu ya. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Bagaimana produk kita lebih banyak dipakai orang. Sehingga manfaat kita lebih banyak dipakai orang. Kan gitu ya. Ingat ya kepada visi dan misi ya. Bisnis Islam bahwa kita berbisnis itu untuk betul-betul ingat targetnya yaitu adalah menjaga nafs ya, menjaga jiwa-jiwa pelanggan kita. Ya, bagaimana produk kita itu bisa dimanfaatkan oleh customer kita banyak terselamatkan oleh produk kita. Ada produk kita yang makanan, ada produk kita yang minuman, ada yang obat-obatan, ada yang alat olahraga dan sebagainya. Jadi itu tujuan kita ingat. Nah, sekali lagi berarti SWOT ini adalah bagaimana kita bisa berfastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Bagaimana produk kita itu bisa menang, bisa lebih banyak digunakan dibandingkan kompetitor. Jadi langkah pertama Bapak Ibu, kalau kita menyusun SWOT itu, tentukan dulu musuh kita siapa. Dalam tanda kutip ya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu UMKM, tentukan dulu kompetitor yang head to head dengan Bapak Ibu siapa. Ya, head to head dengan Bapak Ibu siapa kompetitornya. Jadi pilih 1, 2, 3 kompetitor lah, jangan banyak-banyak. Nah, dari kalau kita sudah memilih kompetitor yang head to head dengan kita, head to head itu artinya yang setara ya, yang kita ingin benar-benar kalahkan dia. Ya, yang kita ingin benar-benar kalahkan dia, atau kalau kita sekarang menganggap diri sudah nomor 1 produknya, siapa kompetitor yang sekarang itu mulai mendekati kita? Nomor 2 dan nomor 3-nya. Nah, jadi tentukan dulu kompetitornya ya, baru kita melakukan analisis SWOT. Ya. Nah, Bapak Ibu, analisis SWOT yang pertama adalah Bapak Ibu harus mengidentifikasi strength, kekuatan. Ya, jadi mulai kita melihat daripada diri perusahaan kita. Jadi list satu persatu. Ya, list satu persatu apa sih kekuatan perusahaan kita? Ya, apa itu strength Bapak Ibu? Strength adalah apa yang menjadi kelebihan ya dari perusahaan Bapak Ibu yang pesaing Bapak Ibu tidak punya. Ya, sekali lagi ya, apa yang menjadi kelebihan perusahaan Anda yang tidak dimiliki pesaing. Ya. Nah, apalagi misalkan apa yang Bapak Ibu punya sumber daya yang orang lain tak punya. Ya, jadi perusahaan Bapak Ibu, UMKM Bapak Ibu punya, ya, kompetitor nggak punya, ya, pesaing nggak punya. Itu namanya kekuatan Bapak Ibu. Atau sama-sama punya, tapi Bapak Ibu punya lebih banyak, lebih tinggi, lebih gede, lebih hebat, lebih bagus. Jadi listing kekuatan-kekuatannya.
Nah, bagaimana melisting kekuatan Bapak Ibu? Nanti kalau kita belajar nanti ya, mungkin insya Allah insya Allah ya, 2 minggu yang akan datang kita belajar tentang manajemen pemasaran secara Islam. Nah, nanti akan kita kenalkan yang namanya marketing mix. Nah, sebenarnya kita harus belajar dulu marketing mix, baru belajar SWOT. Gak apa-apa lah. Bu, dalam mengidentifikasi kekuatan, itu harus dilihat dari komponen-komponen kekuatan marketing kita. Dari mulai produk kita, dari mulai layanan kita. Apa kekuatan layanan kita yang tidak dimiliki kompetitor? Apa kekuatan layanan kita yang lebih hebat dari kompetitor? Misalkan kita punya barang, misalkan lebih berkualitas. Ya, kita punya layanan distribusi yang lebih cepat. Nah, itu namanya kekuatan. Ya, saya punya produk, ini punya garansi kalau dia rusak. Itu kekuatan, padahal kompetitor nggak punya. Itu namanya kekuatan-kekuatan dari si produk, Bapak Ibu. Apalagi yang kedua, dari sisi price, harga. Produk saya harganya lebih murah dibandingkan pesaing saya. Itu namanya kekuatan dari sisi pricing. Gitu ya. Nah, apalagi dari sisi place, tempat, jaringan. Ya. Nah, jaringan perusahaan saya, UMKM saya, itu sudah punya jaringan distribusi yang lebih gede, lebih banyak, lebih luas coverage areanya dibandingkan pesaing saya. Gitu ya. Tempat penjualan saya lebih strategis tempatnya dibandingkan pesaing saya. Itu namanya place. Gitu ya. Lalu kemudian ada juga promotion. Promotion. Ya. Produk saya lebih terkenal, gitu ya, lebih terkenal dibandingkan pesaing saya. Itu namanya promotion, Bapak Ibu. Nah, itu baru 4P. Paling tidak mengidentifikasi dari 4P, Bapak Ibu. Nah, kalau mau lebih detail lagi, nanti kita belajar sampai 9P. Ya, dari mulai people, proses, physical evidence, power gitu ya. Kemudian apa lagi ya? Proses, people, physical evidence, power. Nah, satu lagi apa ya? Satu lagi apa? Ya, pulsa 10.000. Pulsa 10.000 nih. Satu lagi apa ya? Coba. Produk, place, promotion, ya, price, ya, kemudian tadi ya, people. Nah, people udah berapa tuh? Udah 5. People. Tadi power, proses, physical evidence. Nah, satu lagi apa ya? Coba. Satu lagi apa? Boleh di chat kalau nggak bisa ngomong. Apa? P yang ke-9 apa? Pri. Ya? Mas Reja nggak boleh jawab. MC nggak boleh. Baik. Nah, apa Bapak Ibu yang... Masih ingat? Nah, nanti untuk materi yang di 2 minggu yang akan datang ya, bagaimana sistem marketing syariah Bapak Ibu. Jawab tuh. Apa tuh? Pre. Bukan. Pre itu yang ke-10. Nah, itu pre itu yang ke-10, itu teori baru tuh. Nah, apa yang ke-9? Oke. Oke, silakan ambil jawab. Ya, jadi sambil jawab nanti tunggu nih yang coba cari-cari Google-nya ya. Oke, sambil nanti persiapkan di materi berikutnya. Jadi Bapak Ibu, ya, kalau kita mengidentifikasi kekuatan kita, lihat dari 9P. Ya, lihat dari 9P. Tadi ya, produknya, price-nya, place-nya, promotion-nya, power-nya. Power tuh branding Bapak Ibu, branding. Citra, branding. Nanti kita belajar di minggu lain tentang ya, branding itu apa. Kemudian people, ya, tadi ya, power, people, physical evidence, proses. Ya, nah, satu lagi nanti tadi ya, saya tidak akan jawab dulu. Nanti silakan Bapak Ibu search di Google dan tebak ya, pusat. Nah, kalau pre itu nanti yang ke-10 tuh, pre itu yang ke-10 ya. Pre itu yang ke-10 ya. Nah, silakan tebak nanti ya. Nah, itu kekuatan Bapak Ibu. Silakan listing. Ya, minimal 4P tadi ya, produk, price, promotion, place. Kalau lebih bagus lagi, kita identifikasi dari sisi power, bagaimana branding perusahaan kita. Branding dengan promosi itu beda Bapak Ibu ya. Nanti 2 minggu yang datang kita akan tahu bagaimana perbedaan antara branding dengan promotion ya. Nah, itu beda. Ya, bagaimana kekuatan kita dari si people kita, orang-orang kita punya kompetensi misalkan,
Itu juga bagian dari kekuatan perusahaan kita, Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana proses kita? Oh, ternyata teknologi perusahaan kita itu lebih punya teknologi. Cara membuat keripik UMKM saya itu sudah menggunakan alat yang lebih canggih, yang dia bisa mencampur bumbu secara otomatis. Jadi nggak pakai rasa-rasa lagi. Sedangkan kompetitor masih manual. Akhirnya apa? Bikin bumbu ya mungkin bisa salah. Nah, itu namanya proses, Bapak Ibu. Jadi itu adalah kekuatan, ya. Nah, itu S yang pertama. Kemudian masih bicara adalah dari sisi internal, Bapak Ibu, yaitu melihat weakness, kelemahan kita. Nah, kalau tadi kekuatan, kita juga harus ya mengidentifikasi kelemahan perusahaan kita. Ya, mengidentifikasi kelemahan perusahaan kita. Balik lagi, caranya bagaimana? Caranya adalah melihat dari tadi 9P. Ya, minimal dari 4P deh. Produk kita gimana? Produk kita punya kelemahan tidak dibandingkan kompetitor? Yaitu apa? Dibandingkan pesaing. Ya, atau apa saja faktor-faktor yang membuat Anda merasa kalah bersaing ya dengan kompetitor Anda. Tadi sisi produk misalkan, produk saya gitu ya, kelembutan keripiknya ternyata kurang bagus dibandingkan kompetitor. Ya. Kemudian misalkan kemasan produk saya kurang bagus, ya tidak tahan lama karena kemasannya dibandingkan kompetitor. Ya, distribusinya itu tidak lebih cepat dibandingkan kompetitor. Ya, itu namanya produk. Garansinya, jaminannya, kalau ada komplain, kalau ada klaim, perusahaan saya tidak lebih bagus, tidak lebih cepat dibandingkan kompetitor. Kompetitor kasih jaminan yang lebih top, cepat juga responnya. Nah, itu namanya produk. Dari sisi place apa? Tempat ya Bapak Ibu. Nah, jaringan penjualan perusahaan saya, UMKM saya, masih lebih sedikit dibandingkan pesaing saya. Ya, kalau sekarang saya cuma jualan misalkan hanya jualan di Facebook. Sedangkan kompetitor saya, dia bukan hanya punya Facebook, dia punya Instagram, dia juga punya website, bahkan dia sudah punya platform sendiri. Nah, itu bagian daripada place, Bapak Ibu. Ya, kemudian harga. Oh, harga produk saya lebih mahal dibandingkan kompetitor. Ya, jadi itu Bapak Ibu. Jadi sebalikan daripada kekuatan, yaitu adalah kelemahan, Bapak Ibu. Ya, nah kekuatan dan kelemahan itu adalah analisis internal. Jadi melihat kondisi perusahaan kita, tidak bergantung pada eksternal. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, kenapa kita perlu melakukan analisis SWOT supaya strategi kita tepat? Ya, apa maknanya kalau kita harus mengidentifikasi kekuatan supaya kita punya strategi untuk menguatkan, untuk memberdayakan segala kekuatan kita supaya kita menang. Ya, makanya kalau dalam sepak bola Bapak Ibu, kalau tahu pemain PSMS punya kekuatannya adalah orangnya tinggi-tinggi, maka bermainlah strateginya apa? Bola lambung. Tapi kalau PSMS secara pelatihnya dia lihat, dia punya kelemahan. PSMS itu apa? Kelemahannya adalah tendangan jarak jauhnya kurang pas. Sedangkan Persib Bandung yang jadi lawan finalnya adalah dia tendangan jarak jauhnya bagus. Berarti pelatih PSMS ya itu harus membuat strategi, jangan pakai tendangan jarak jauh. Dia akan menyerang ke depan, lalu kemudian oper dan tendangan jarak pendek, lalu bisa memenangkan pertandingan. Jadi itulah ya, kalau kita sudah tahu kekuatan, kita akan maksimalkan kekuatan kita untuk memenangkan kompetisi. Kalau kita punya kelemahan, maka kita akan tutupi, kita akan perbaiki kelemahan kita supaya kita tidak lagi lemah dibandingkan pesaing yang sudah kita tentukan tadi. Ya, Bapak Ibu itu. Nah, selanjutnya adalah kita bicara analisis eksternal, Bapak Ibu. Bagaimana melihat di luar. Ini tidak ada kaitan dengan perusahaan kita di dalam, tapi kita bicara eksternal. Nah, tentu yang namanya usaha pasti tergantung yang namanya situasi eksternal, Bapak Ibu. Bagaimana gitu ya, kondisi di luar sana, ya, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, yang bisa mendukung perusahaan Anda mencapai target. Misalkan, ya, ini kondisi ekonomi. Tahun depan,
adalah masa recovery ekonomi setelah pasca COVID, menurut Hermawan Kertajaya. Berarti ini peluang buat perusahaan saya untuk bisa meningkatkan penjualan. Nah, itu sisi ekonomi, Bapak Ibu. Politik bagaimana? Kebijakan pemerintah Kota Medan, kebijakan pemerintah Indonesia, Sumatera Utara terhadap UMKM, ya, itu besar karena banyak anggaran. Itu kebijakan politik. Ini peluang buat kita. Ya, misalkan kita untuk kemudian didukung pemerintah untuk memudahkan izin, pemasaran dan sebagainya. Ya, itu politik Bapak Ibu, kebijakan pemerintah. Dari sisi budaya apa? Budayanya apa? Oh, sosial budaya nih. Masyarakat Indonesia, masyarakat Sumatera Utara, ya, itu sekarang sudah terbiasa dengan digital. Sehingga apa? Sehingga ini punya peluang bagi UMKM kita untuk kemudian memasarkan lebih banyak lagi dengan digital. Oh, bagi Pak Slamet misalkan, Pak Slamet ini jualannya adalah jahe merah dan sebagainya. Ada kondisi sosial budaya. Oh, ternyata masyarakat setelah COVID ini sudah terbiasa dengan hidup yang lebih higienis dan selalu menjaga imunitas tubuh kita. Sehingga ini peluang buat Pak Slamet, karena Pak Slamet produknya adalah jahe merah. Ini peluang dari sisi sosial budaya, perubahan sosial budaya masyarakat. Peluang untuk meningkatkan penjualannya jahe merah. Dari sisi teknologi bagaimana? Oh, ada peluang bahwa di tahun-tahun depan itu akan berkembang banyak sekali platform-platform. Tidak hanya sekarang marketplace, tapi akan berkembang aplikasi-aplikasi platform. Ini peluang teknologi untuk membuka kemudian target penjualan kita, Bapak Ibu. Ya, jadi intinya opportunity adalah listing daripada peluang di luar sana, bisa politik, ekonomi, sosial, budaya, atau teknologi yang dia mendukung pencapaian target-target perusahaan kita. Ya, ingat target perusahaan kita apa? Targetnya adalah yang sudah 2 minggu yang lalu kita tetapkan, yaitu menggunakan balance scorecard maslahah. Dari mulai perspektif finansial, perspektif customer, perspektif proses bisnis internal, sampai perspektif learning and growth atau SDM dan organisasi, Bapak Ibu. Jadi itulah peluang. Silahkan listing, ya, list peluang perusahaan Bapak Ibu, ya, dari sisi ekonomi, politik, sosial, budaya, dan teknologi. Nah, yang keempat Bapak Ibu, setelah S, W, opportunity, nah terakhir adalah threats atau ancaman. Apa itu ancaman? Ancaman adalah kebalikan dari peluang Bapak Ibu. Ya, ancaman adalah kebalikan dari peluang. Ya, jadi ancaman adalah kebalikan dari peluang. Kalau tadi peluang, kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi yang bisa mendukung pencapaian target kita. Kalau ancaman kebalikannya, kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi yang bisa menghambat pencapaian target kita, Bapak Ibu. Ya, yang bisa menghambat pencapaian target kita. Ya. Nah, Bapak Ibu, kemudian ya, apa itu contohnya ancaman? Dari sisi politik misalkan, tahun depan misalkan ya, tahun depan itu sudah 2022. Sebentar lagi misalkan pemilu presiden. Oh, berarti kondisi politik, suasana politik akan semakin panas. Nah, ini mengancam adanya apa? Kericuhan politik, sehingga apa? Ekonomi lagi-lagi turun, inflasi naik dan sebagainya. Ini ancaman. Ya, apalagi ancaman misalkan kebijakan pemerintah terhadap ekonomi syariah. Bisa jadi misalkan hari ini Bapak Ibu, ya, bank-bank syariah, bank-bank BPR syariah yang melaksanakan pembiayaan mikro itu ternyata semakin terhimpit dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Ya, apa itu? Itu ancaman. Berarti kita sebagai UMKM syariah mungkin terancam, kita nggak bisa mendapatkan pembiayaan syariah. Ya, sosial, budaya, ekonomi itu ancaman. Ya, kalau kemarin kita punya ancaman tahun depan, misalkan bisa jadi gitu ya, ada ancaman yang namanya COVID. Ya, COVID-19 misalkan tipe Delta gitu ya, atau Alpha. Itu ancaman. Itu kondisi apa? Kondisi sosial budaya. Ya, ada juga ancaman teknologi misalkan. Ya, macam-macam. Jadi sesuatu politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi yang mengancam
ya mengancam perusahaan kita untuk mencapai target kita. Nah, jadi kebalikan daripada peluang Bapak Ibu. Atau ancaman juga bisa jadi datang dari kompetitor. Ya, bisa jadi datang dari kompetitor Bapak Ibu. Apa itu ancamannya? Yaitu adalah bagaimana misalkan ketika kompetitor itu mengancam perusahaan Anda. Misalkan, oh ada kompetitor baru yang muncul. Itu ancaman. Ya. Jadi kompetitor itu bukan hanya bisa jadi sebagai sebuah nanti kita bisa membandingkan sebagai kekuatan dan kelemahan, tapi kompetitor juga bisa menjadi ancaman. Misalkan munculnya kompetitor baru. Itu disebut dengan analisis SWOT. Jadi materi kan dalam tataran praktis usaha Bapak Ibu itu akan percuma Bapak Ibu. Makanya supaya bisa dipraktikkan, ya silahkan. Bapak Ibu sudah melisting dari sekarang. Apa SWOT-nya? Sebelum menyusun SWOT, tolong pastikan yang materi minggu sebelumnya, menyusun target dengan balance scorecard maslahah itu juga dibuat. Karena nggak mungkin kita bisa menganalisis SWOT karena nggak ada targetnya. Ya, sekali lagi saya, Pak Reja itu bisa melakukan, silahkan ya, open untuk konsultasi, khusus untuk anggota-anggota UMKM Syariah, untuk menyusun tadi ya, analisis SWOT kita. Ya, fungsinya apa? Kita tahu peluang supaya kita bisa menangkap Bapak Ibu. Ingat ya, bisnis itu apa? Bisnis itu menangkap peluang. Kalau kita tahu peluang, kita nggak nangkap segera, akhirnya peluang itu diambil orang lain. Gitu kan ya? Jadi kalau kita tidak tahu peluang, ya itu bahaya. Karena apa? Orang lain tahu peluangnya. Ya, jadi Pak Tata ya kalau sudah tahu ada peluang, langsung duluan peluangnya oleh Pak Reja gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kemudian kalau sudah menyusun SWOT ya tadi saya katakan ya, kalau SWOT itu sebenarnya ada tahapan-tahapannya Bapak Ibu. Ada hitung-hitungannya. Ya, ada bagian satu tadi ya, bagaimana mengidentifikasi ya, mengidentifikasi faktor-faktor SWOT baik internal maupun eksternal. Bagian keduanya adalah bagaimana ya membuat analisis. Ya, membuat analisis, ada bobot rating dan sebagainya. Lalu kemudian tahap ketiga baru kita memetakan posisi perusahaan kita ada di mana. Ya. Kemudian tahap keempat, bagaimana kita menyusun kesimpulan-kesimpulan strategi. Ya, sehingga akhirnya perusahaan kita bisa terlihat. Apakah perusahaan kita masuk ke kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, atau kuadran 4. Nah, karena hari ini cuma setengah jam Bapak Ibu, maka proses itu tidak saya jelaskan. Ya, kalau mau dijelaskan trainingnya 2 hari. Ya, silahkan kalau mau gitu ya. 2 hari trainingnya. Karena cuma setengah jam ya cuma menjelaskan itu saja. Nah, ada waktu Pak Reja, kita masuk ke bagian yang kedua. Yaitu bagian bagaimana UMKM syariah itu juga harus melakukan manajemen resiko Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau tadi analisis SWOT, ingat ya, analisis SWOT, kita sudah tahu kekuatan kita, maka strateginya adalah berdayakan kekuatan kita. Karena itu yang bisa memenangkan pertandingan kita. Kalau kita sudah tahu weakness, kekurangan kita, maka segera tutupi, obati, ya, perbaiki kekurangan kita. Karena kalau kita nggak perbaiki, kita akan kalah persaingan dengan kompetitor. Kalau kita sudah tahu peluang, maka segera tangkap, segera buat strategi untuk menangkap peluang tadi. Lakukan transformasi perusahaan untuk menangkap peluang tadi. Sebaliknya, kalau kita sudah tahu ancaman, maka lakukan strategi-strategi untuk menghindari, ya, menghindari ancaman, Bapak Ibu, ya, untuk menghindari ancaman tadi. Kalau tidak, maka kita akan selesai, tidak akan mencapai target, bahkan perusahaan kita akhirnya turun. Ya, banyak sekali perusahaan yang ketika COVID itu banyak yang bangkrut. Kenapa? Karena dia tidak mengidentifikasi yang namanya ancaman dan sebagainya. Nah, itu namanya analisis SWOT, Bapak Ibu. Islam mengajarkan melakukan analisis SWOT. Islam mengajarkan harus tahu kekuatan diri kita, kelemahan diri kita, ya, peluang yang ada di luar dan ancaman yang ada. Kalau untuk manusia itu jagonya Pak Sarul Komaruf. Kenapa Pak Sarkom ini ahli dalam hal talent mapping? Karena manusia itu yang sukses apa? Manusia yang tahu kekuatan dirinya, dia bakatnya di mana, manusia yang tahu kekurangan dirinya.
Sehingga dia bisa memaksimalkan kesuksesannya dengan apa? Dia gunakan kekuatannya. Dia fokus pada kekuatan. Dia tidak fokus pada kelemahan. Nah, itulah kenapa muncul yang namanya ilmu talent mapping dan sebagainya. Itu Pak Sarkom yang sangat ahli di sana. Supaya apa? Supaya manusia itu bisa sukses. Perusahaan juga sama, namanya analisis SWOT gitu ya. Baik. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kalau kita sudah analisis SWOT untuk melakukan strategi, kita juga harus lakukan namanya manajemen resiko. Ingat ya, manajemen resiko. Fungsinya apa? Untuk UMKM kita, apa itu manajemen resiko Bapak Ibu? Manajemen resiko itu adalah, nih, kalau hari ini kita berada di kondisi saat ini Bapak Ibu. Ya. Hari ini kita berada dalam kondisi saat ini. Kemudian UMKM kita, perusahaan kita melakukan proses-proses aktivitas. Ya. Dari proses aktivitas itu, kemudian terjadilah kondisi yang akan datang. Ya, terjadilah kondisi yang akan datang. Yang kita nggak pernah tahu. Tapi yang jelas kita hari ini hidup di masa kini, kemudian kita menjalankan aktivitas, lalu ada kondisi yang akan datang yang kita nggak pernah tahu. Ya, resiko itu di mana Bapak Ibu? Ya, resiko itu adalah karena ada uncertainty, ada ketidakpastian. Kita nggak pernah tahu masa depan kita seperti apa. Ya, apalagi tadi saya sampaikan, hari ini dunia kita sudah dunia yang bukan lagi VUCA, tapi dunia yang tuna. Turbulensi, uncertainty, ya, novelty dan ambiguity. Karena ada ketidakpastian, maka ketidakpastian itu bisa menyebabkan apa? Ya, ada dampak. Dampak itu ada dampak positif, ada dampak negatif Bapak Ibu. Kalau dampaknya positif, ya itu bukan resiko namanya, itu rezeki. Tapi kalau ketidakpastian itu menimbulkan dampak negatif, itu namanya risiko Bapak Ibu. Jadi risiko adalah sesuatu yang kita nggak pernah tahu. Ya, tidak pasti terjadi atau tidak. Itu namanya risiko. Tapi ada kemungkinan terjadi di masa yang akan datang. Ya, sesuatu yang mungkin terjadi di masa datang, kita nggak tahu kapan terjadinya, dan itu bisa menimbulkan dampak negatif buat perusahaan kita, Bapak Ibu. Itu namanya resiko. Nah, resiko harus di-manage. Karena kalau nggak di-manage, ya banyak tadi. Kita nggak pernah tahu siapa yang pernah bisa memprediksikan 2020 ada COVID-19. Saat itu tidak ada satu pun perusahaan yang punya dalam listing resiko manajemennya itu melisting yang namanya virus, Bapak. Gak pernah, Pak. Dan akhirnya banyak perusahaan yang kemudian bangkrut karena dia tidak punya mitigasi resiko. Nah, kalau hari ini kita sudah tahu bahwa COVID-19 itu sudah pernah ada, maka pastikan Bapak Ibu bahwa kita harus punya sebuah mitigasi bahwa di tahun-tahun mendatang bisa jadi resiko itu muncul kembali. Ya, nah Bapak Ibu mengenai manajemen resiko itu sebenarnya sudah diajarkan ke Islam. Ya, dari mana ya Allah mengajarkan manajemen resiko? Lihat Quran Yusuf ayat 43. Ayat ya kan orang-orang terkemuka sesungguhnya aku bermimpi kan gitu ya. Kita tahu sejarahnya ya. Waktu itu raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus. Ya, dan 7 bulir gandum yang hijau dan 7 bulir lainnya yang kering. Akhirnya sang raja bertanya pada orang-orang populer pada saat itu, tokoh-tokoh. Siapa yang bisa menerangkan arti ya dari tabir mimpiku kan gitu ya. Lalu kemudian dijelaskan kembali di ayat selanjutnya ya 47 sampai 49. Akhirnya Nabi Yusuf pada saat itu berkata, ya, hendaknya kamu bertanam 7 tahun lamanya sebagaimana biasa. Maka apa yang kamu tuai hendaknya kamu biarkan di bulirnya kecuali sedikit saja kamu makan. Artinya apa? 7 tahun kamu bercocok tanam lalu tolong simpan. Kenapa demikian? Kemudian sesudah itu akan datang 7 tahun yang amat sulit. Yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya. Jadi diprediksikan resiko ya 7 tahun kemudian akan musim pailit.
Sehingga raja harus melakukan mitigasi supaya bisa menghadapi 7 tahun yang pahit tadi. Ya, kemudian kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan dengan cukup, dan di masa itu mereka memeras anggur. Artinya apa? Kalau melewatilah masa sulit, ya, maka Tuhan akan memberikan kesejahteraan yang lebih dahsyat lagi. Jadi manajemen resiko itu sudah diajarkan bahwa siapapun kita harus melakukan mitigasi resiko. Manajemen resiko itu bukan ramalan, Bapak Ibu. Ramalan itu nggak boleh. Ya, ramalan itu murid. Yang kita diajarkan dalam dunia bisnis adalah manajemen resiko. Kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi, tapi kita nggak tahu kapan terjadinya, mungkin terjadi, ada peluang terjadi, dan itu bisa berdampak negatif bagi perusahaan kita. Ya, nah resiko itu macam-macam Bapak Ibu. Yang pertama adalah resiko finansial. Ya, apa resiko finansial? Kerugian, kebangkrutan, ya, kondisi ekonomi tiba-tiba hancur, krisis ekonomi, lalu kemudian kita terjatuh finansial. Itu namanya resiko finansial. Pencurian, ya, begal, bajing loncat, perampokan, itu semua adalah resiko-resiko finansial bagi perusahaan kita. Ya, produk kita nggak laku, itu resiko finansial. Nah, mari kita identifikasi apa resiko-resiko finansial, gitu ya, dalam bisnis kita. Sehingga apa? Kita bisa memitigasi. Ujung-ujungnya adalah mitigasi, Bapak Ibu. Bagaimana melakukan strategi untuk kemudian memitigasi contingency plan untuk menghadapi resiko tadi. Ada juga yang disebut dengan resiko operasional. Ya, jadi kondisi-kondisi yang bisa saja terjadi yang menimbulkan dampak terhambatnya operasional perusahaan kita. Ya, misalkan kemacetan, demonstrasi di suatu jalan, itu menghambat bisnis kita karena kita mau jualan. Itu namanya resiko operasional. Hujan badai, padahal ya kita harus jualan keliling. Nah, itu namanya resiko operasional. Ya, banyak sekali resiko operasional Pak Ibu. Termasuk misalkan PPKM. PPKM level 4 itu punya resiko karena bisnis-bisnis itu ditutup. Itu namanya resiko operasional. Ya, termasuk juga tentu saja karena nggak bisa jualan, namanya resiko finansial. Kalau sudah tahu ada resiko bakal ada PPKM level 4, ingatlah sekarang sudah keluar nih PPKM level 3. Bisa saja ada resiko. Bagaimana kita mengantisipasi ketika kita tidak bisa lagi jualan secara fisik? Berarti strateginya apa? Kita harus terbiasa dengan jualan secara online. Kita harus menyiapkan strategi supaya kalau nanti PPKM level 4 kita nggak boleh buka, kita harus sudah menyiapkan. Kita kerjasama dengan Gojek dan sebagainya untuk tetap bisa memasarkan. Sehingga apa? Resiko finansial karena penjualan menurun, resiko operasional karena nggak bisa buka, itu bisa kita antisipasi. Ya, ada juga yang disebut dengan resiko hukum. Banyak Bapak Ibu. Ya, apalagi produk Bapak Ibu yang misalkan belum punya izin, tapi masih mau jualan. Ada resiko hukum ketika digugat. Ya, ingat, Bapak Ibu jualan makanan, ada resiko hukum apa? Ketika makanan Bapak Ibu kemudian basi dan menyebabkan keracunan bagi si pembeli. Itu resiko hukum. Ya, kalau kita identifikasi Bapak Ibu, sebenarnya ternyata banyak sekali resiko-resiko dalam bisnis kita. Ya, yang bagus adalah kalau kita tahu ada resiko. Yang jelek adalah ketika kita nggak tahu ada resiko Bapak Ibu. Ya, nah ada juga yang namanya resiko brand atau citra. Ya, ada juga, ingat, ya. Sekarang zamannya digital Bapak Ibu. Ya, tahun lalu JNE tak pernah memprediksikan ada resiko brand atau citra. Ketika JNE tiba-tiba diserang oleh buzzer, ya, oleh hater yang membuat tagline yang namanya JNE itu radikal, ya, dan sebagainya. Kita nggak pernah tahu resiko itu. Nah, ketika kita sudah kejadian, gitu ya, barulah akhirnya kita tahu, oh, ke depan pun bakal ada resiko seperti itu. Sehingga sekarang JNE apa antisipasinya? JNE lebih hati-hati dalam hal misalkan manggil ustadz, dalam hal kemudian berbicara di media, dalam hal macam-macam. Kenapa? Tahu sudah pernah terjadi dan mungkin akan terjadi lagi. Begitu juga dengan brand atau citra perusahaan Bapak Ibu. Pasti akan ada risiko yang bisa saja menyerang citra atau brand perusahaan Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu, itulah yang namanya manajemen resiko.
Ya, setelah menganalisis SWOT Bapak Ibu juga harus melakukan manajemen risiko. Banyak sekali kalau Bapak Ibu bisa menganalisis dengan tim Bapak Ibu, ya ingat ya, kalau kita membuat target, membuat SWOT, membuat risiko analisis, pastikan libatkan tim, ya, libatkan tim Bapak Ibu. Nggak bisa sendiri, ya, libatkan timnya, karena tim Anda bisa jadi itu yang lebih paham kondisi selain Anda, ya. Jadi itulah 2 materi yang bisa dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa dapat dipahami, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan bisa praktekkan. Karena kalau nggak praktek, sekali lagi, ini nggak ada manfaatnya. Hanya sekedar Bapak Ibu mendengar. Tapi kalau dipraktekkan, insya Allah. Ya, saya kasih satu clue informasi supaya Bapak Ibu semangat mempraktekkan. Bapak Ibu, ya, analisis SWOT ini, manajemen risiko ini sudah saya gunakan ya di perusahaan saya di JNE. Alhamdulillah, di tengah banyak persaingan, Bapak Ibu bisa melihat bagaimana JNE tetap bisa nomor 1. Padahal pesaingnya banyak. Ya, padahal kalau bicara kekuatan mungkin sudah lebih kuat perusahaan yang lain. Tapi kenapa JNE masih nomor 1? Karena kuncinya adalah punya strategi yang tepat, dan strategi itu dibangun bukan sembarangan. Kita punya target yang jelas, kita menganalisis SWOT kita menganalisis risiko kita, ya, yang nantinya 2 minggu yang akan datang kita akan belajar sama-sama bagaimana strategi marketing, strategi pemasaran, tapi berbasis syariah Bapak Ibu. Ya, demikian Pak Reza. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan. Ya, kalau seandainya bisa saya jawab, saya jawab. Kalau misalkan belum bisa saya jawab, mungkin ada Bapak Ibu yang bisa menjawab. Kalau tidak ada semua yang bisa jawab, ya nanti kita cari dulu ya waktunya. Demikian Pak Reza, silakan saya kembalikan kepada moderator hebat ya, sudah menemani berbagai pertemuan sampai hari ini. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Fikri atas materi yang sangat menarik ya sore hari ini, sama-sama kita dengar, baru saja kita dengarkan. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan kita berikan waktunya. Jika tidak ada, mungkin bisa langsung di chat saja, atau mungkin nanti bisa kita langsung berdiskusi di grup anggota koperasi kita. Silakan, ada Pak Tata, gimana Pak Tata? Atau ada Pak Ripai di sini? Apa kabar Pak Ripai? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat walafiat. Dalam perjalanan juga. Oke. Tadi di pertengahan baru bisa join Pak ya? Ya, biasalah, namanya jalan ini kan kadang-kadang ada yang yang blank spot, tak berani bergabung, takut tidak stabil. Ini sekarang sudah memasuki daerah perbatasan Deli Serdang dengan Medan. Sudah bagus. Baik, terima kasih Pak Ripai sudah tetap meluangkan waktunya bisa bergabung. Saya yakin sangat nih Pak Ripai sudah sangat paham dengan materi ini. Oke, ada Bapak itu Ibu. Pak Tata itu banyak itu. Pak Tata silakan ayo Pak Tata. Pak Tata mau nanya keripik yang pernah kita kirim. Silakan Pak, di sini tanya aja Pak, ada Pak Rifkri di sini. Ya, kemarin nanya ya. Ini belum ada tadi ya, yang ke-9 P apa ya? Nah, kalau nggak ada ya saya jawab lah ya. P yang ke-9 adalah public relation Bapak Ibu. Ya, jadi minggu depan, 2 minggu lagi, insya Allah materinya menarik karena kita akan masuk ke strategi pemasaran ya, strategi marketing, tapi dengan cara syariah. Nah, ini akan banyak lagi nanti soal hukum-hukum syariah, soal marketing, yang mungkin banyak sekali yang kita selama ini gitu ya, selama ini kita lakukan, padahal ternyata secara syariah itu nggak boleh. Ya, minggu depan insya Allah masih dengan saya, karena belum ada yang mau ini. Tapi nanti minggu depannya lagi ya harusnya manajemen keuangan sudah siap ya, para dokter-dokter ahli keuangan ya, teman-teman kami yang akan mengisi. Ya, wah, lagi di notaris urus lahan Pak Tata. Luar biasa berarti itu, uang dengernya ada itu buat koperasi Pak Tata. Ya, artinya Pak Tata sudah melihat peluang Pak Fikri. Jadi Pak Tata ini yang paling benar-benar sudah menjalankan SWOT Pak.
Ya, lagi notaris ini biasanya 2,5% ini. Ya, komisi komisi dengar. Aman ketua sih. Terima kasih Pak Tata yang selama ini menjadi sohibul mal ya untuk program-program kita. Terima kasih banyak. Luar biasa ya, mudah-mudahan rezekinya terus bertambah, lebih berkah. Karena hari ini kita banyak sekali dibantu Pak Tata ya, salah satunya dari yang lain juga program ya, program-program kita seperti murabahah dan sebagainya. Terima kasih Pak, mudah-mudahan proyeknya lancar ya dan rezekinya tambah terus ya dan sama-sama saling menguatkan. Terima kasih. Kalau gitu Pak Reja, saya kira cukup ya waktunya ya, nanti jangan lupa seperti biasa rekamannya kita bisa share ya Pak Reja. Terima kasih Pak, silakan. Baik, terima kasih Pak Fikri, Bapak Ibu semua yang senantiasa sampai akhir materi bersama terus dengan kita. Insya Allah nanti di dua minggu ke depan kita bertemu kembali di waktu dan jam sesi yang sama. Insya Allah kita diberi umur panjang sehingga terus bisa bersemangat mendengarkan materi-materi yang sudah kita siapkan. Dan sebagai review dari saya, terkadang memang kita lupa ya Bapak Ibu melihat peluang, melihat ancaman, dan bahkan melihat kelemahan kita sendiri. Kita sibuk dengan kekuatan kita, tapi lupa dengan kelemahan kita sendiri. Insya Allah bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang baik dan kata-kata tidak tepat. Saya sebagai moderator pada sore hari ini mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Saya live-kan ya.